Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, sahabat holistik, kita ketemu lagi dengan sharing-sharing informasi terkait holistik. Untuk mungkin beberapa kali penayangan ini akan kita lebih sering membahas tentang tamu-tamu kita yang hadir. Kebetulan kita di Purwokerto emang ada event dan ada beberapa alumni yang memang sudah lama sekali belajar holistik, akhirnya bisa berkumpul di sini silaturahmi dengan penambahan keilmuan, dan salah satunya yang sudah ada di sini Pak Agus ya. Pak Agus, beliau dari Metro Lampung. Beliau siapa, seperti apa aktivitasnya, nanti akan kita coba tanya-tanya ke beliau aktivitasnya, mungkin pengalaman beliau khususnya dalam lingkup holistik lah itu. Untuk lebih lanjutnya lagi, mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan ada manfaat lah buat saya juga, buat kita yang di sini, dan juga buat sahabat holistik sekalian. Terima kasih Pak Agus sudah datang ke sini dari jauh, dari Lampung, lewati laut ya, dengan perjalanan yang lumayan jauh. Mudah-mudahan tetap dalam kondisi yang sehat. Ini Pak Agus. Pak Agus kan kalau bisa, mungkin saya juga coba mendengar informasi terkait dengan proses belajar Pak Agus terkait dengan holistik. Kalau kita bisa flashback ke belakang, sebenarnya mungkin bisa diceritakan kepada kita di sini dan sahabat-sahabat holistik sekalian, awal muasal Pak Agus itu belajar holistik, dan apakah ini suatu yang profesi sebelum dan sesudahnya belajar holistik, apa ini masih nyambung, atau kadang-kadang kan memang ada beberapa tamu-tamu kita yang bertolak belakang atau berbeda, tapi akhirnya konsisten di jalur holistik. Gimana ini Pak Agus awalnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kalau saya sebenarnya backgroundnya dulu di dunia pendidikan, kuliah itu sekitar tahun 2002 di Solo, di UMS, itu ngambil jurusan psikologi pendidikan. Kemudian qadarullah dapat beasiswa S2 di universitas yang sama, di manajemen pendidikan. Saya awalnya bersinggungan dengan tahu herbal, tahu pengobatan itu ketika kuliah dan nyambi kerja waktu itu. Di Solo kerja di suatu perusahaan penerbitan. Kebetulan karena S2 itu ya Sabtu Ahad aja kuliahnya, banyak waktu luang, sehingga waktu itu diajak teman awalnya untuk daripada nganggur katanya, waktunya nganggur. Akhirnya di suatu perusahaan itu di bagian pemasaran. Nah, bagian pemasaran itu kan nggak pernah di kantor Pak, keliling pameran-pameran buku Islami gitu ya. Nah, ketika di pameran buku Islami itu kan juga biasanya banyak teman-teman yang jual herbal. Kadang-kadang kalau masih pagi sepi itu saya ngobrol, Mas herbalnya ini gimana, apa punya sendiri, pokoknya tentang itulah, ngobrol-ngobrol tentang herbal dan buka terapi nggak Mas, gini-gini. Itu awalnya awal-awal mengenal di dunia berarti kesehatan kesehatan dulu ya berarti ya itu ya. Herbal terusan itu ketika saya kerja itu ya. Kemudian Mas kalau capek-capek gini nih apa nih solusinya, obatnya, waktu itu ya dikasih herbal yang Kemudian saya selesai itu tahun 2009, pulang ke Lampung, kemudian menikah. Nah waktu itu sempat nikah itu 2009, lontang-lantung tuh setahun nggak ada kerjaan itu. Tapi itu kuliah udah selesai? Udah selesai. Habis itu 2010 saya diamanai, diajak untuk suatu lembaga pendidikan gitu ya, di sebuah pondok pesantren, salah satu pondok pesantren di Lampung, di Metro. Waktu itu suruh akhirnya ngajar. Ya sambil waktu itu nyari informasi waktu itu ya, karena teman-teman saya banyak yang di Jawa. Dulu teman-teman, karena apa ini usaha yang
yang harus pas selain waktu itu ngajar gitu kan. Di sampingan waktu ada teman nawari jualan herbal macam-macam. Kemudian dengan berjalannya waktu jualan herbal macam-macam, kemudian yang beli herbal itu tanya, Mas ada terapi enggak kan gitu. Akhirnya waktu itu berpikir dan saya memang sukanya tipenya belajar. Waktu itu ya awal-awal tahun 2012 itu saya belajar pegang pertama kali itu dengan Dr. Wada. Saya langsung ke Lamongan datang ke rumah beliau. Langsung diburu ya, diburu. Ini tempat beliau. Karena cari di internet informasi, kebetulan beliau itu emang setiap bulan minggu keempat itu buka kelas di rumahnya. Di rumahnya di Lamongan gitu kan. Saya kejar ke sana belajar pegang. Habis itu sering ikut pelatihan yang sifatnya teknik itu banyak ke Jakarta, Bekasi, Bandung gitu ya. Habis itu berkembang sambil waktu itu ya kalau istri fokus ngajar. Waktu itu kan gitu. Tapi perjalanan waktu dengan ya akhirnya sekarang ikut belajar juga. Kemudian di klinik di tempat saya itu memang sekarang difokuskan untuk akhwat. Untuk akhwat karena selama berapa tahun itu membuka itu dari data yang ada itu yang masuk hampir 90% itu akhwat. Nah gitu. Nah saya di situ sebagai konsultan aja untuk nanti eksekusinya istri dan tim, ya, karena gitu. Karena awalnya buka bekam waktu itu, buka bekam dan di Mitro itu waktu itu ya bekam yang diberikan tempat nyaman, namanya perempuan kan buka aurat dan macam-macam kan, privasi. Nah, alhamdulillah ya dengan lihat data udah 2 tahun ini memang khusus untuk perempuan. Kemudian dari perjalanan belajar itu, ketika saya belajar bekam yang kedua itu sama Dr. Irido. Di Jakarta. Waktu itu saya mendapatkan sesuatu yang berbeda ketika belajar dengan Dr. Ali. Dr. Ali itu kok membahas tentang sindrom. Ya. Padahal itu bekam ya itu ya? Iya bekam. Kok ada yang nggak boleh dipekam ya kan gitu kan? Ini pertanyaan ini. Kalau tipe kayak gini nggak boleh dipekam. Ya. Yang sebelumnya yang pemahaman saya belajar sebelumnya ya semua itu bisa dipekam. Dalam kondisi apapun bisa dipekam kan gitu kan. Akhirnya kejadian itu pernah dulu bekam gitu kan. Hampir ada yang hampir pingsan. Oh berarti ada pengalaman yang tidak mengenakan terkait dengan ini. Tatanya awal cuma keilmuan yang saya punya dari belajar dari Pak Dr. Wada yang penting dicek di tensi kalau cukup dia gak ditanya yang lain-lain gitu, cukup sehat Mas sudah sarapan kan gitu. Bekam ketika dia baru berapa saudara tak tanya Mas pusing nggak, bertolak nggak. Habis itu setelah berapa waktu lalu kok katanya kata beliau kok Mas ya gelap gitu. Akhirnya waktu itu ya tak lepasi semua kan. Akhirnya tak kasih air hangat, tak kasih teh, nggak sampai pingsan waktu itu kan udah mah. Nah dari situ kemudian belajar sama Dr. Eri itu baru ketemu ternyata ada ini yang memang nggak bekam itu nggak untuk semua orang karena beliau ngajari tipe gini. Saya juga berpikir waktu itu kemudian saya bertanya Pak Dok, kebetulan Rasulullah itu adik beliau yang jadi admin itu waktu saya datang ke Jakarta ke hotel itu saya melihat di meja kok pernah lihat siapa ini kan gitu. Ternyata dulu teman di kampus ada kayak gitu kan gitu, sering ketemu kan gitu. Lalu beda jurusan tapi sering ngobrol, sering ketemu kan gitu. Akhirnya akrab, ngobrol-ngobrol. Akhirnya ketika di sela-sela itu saya tanya, nggak di forum ya, ketika pembelajaran, ketika kita Dok, kalau mau dalam ini mau di mana untuk seperti ini kan? Oh di holistik sana gitu ya, belajar holistik. Oh ya, berapa awal saya
Waktu itu di Bekasi ada pelatihan lintah. Itu yang isi Sufau. Kok saya lihat ngisinya kok hampir mirip kayak Pak Dokter Eri itu ada sindrom ini yang boleh ini yang enggak. Kemudian ketika di selesai tak tanya lagi untuk belajar ini, oh saya coba belajar di holistik sama di suatu tempat itu. Tapi pikir kok waktu itu kok merucutnya ke sana kan gitu. Karena tipe saya itu pembelajar, senang belajar, akhirnya ya cari informasi. Ya. Cari informasi bahwasanya akhirnya qadarullah waktu itu ketemu dengan di Lampung dengan Mas Mario yang sudah lama belajar lama gitu, tanya-tanya Mas gimana, waktu itu kebetulan ketemu di suatu ini apa namanya event itu tentang bisnis juga sih, tentang bisnis itu ngobrol-ngobrol gitu, bulan depan ikut yuk, kemana? Ikut ke Purwokerto gitu. Itu ya waktu itu catering yang belum di atas, yang di bawah itu. Di atas ikut di situ, ketemu dengan banyak. Waktu itu kan ada peta. Itu tahun berapa itu Pak? Agus, kalau boleh ini. Kalau masih ingat itu tahun berapa itu ya. Pokoknya ikut catering itu yang saya dapat di situ kan ada peta penyakit itu. Ini yang boleh, ini enggak, semakin paham. Habis itu baru ikut pelatihannya yang di Jakarta, modul 1, kemudian ya terus ketika ada kegiatan event-event ikut mendalami terus gitu. Nah itu yang saya ketemunya dengan holistik ceritanya seperti itu. Nah selanjutnya kalau untuk kasus setelah belajar itu ada banyak kejadian yang menurut mereka itu memang aneh kan gitu. Ketika datang, mohon maaf Pak ya, diperiksa dulu Pak ya, mohon maaf Pak, ini kelihatannya nggak bisa dipegang gitu Bapak ini. Loh, apa Mas? Saya itu sehat, saya itu tiap bulan tuh bekam loh Mas, biar ini sunnah ini, pas tanggal sunnah gini-gini. Mohon maaf Pak, keilmuan yang saya pelajari, gini-gini, Bapak ini untuk kondisi saat ini itu nggak bisa dipegang gitu. Bapaknya itu bengong gitu. Loh, kok nggak boleh sih Mas? Kita tuh mau ibadah loh ini. Jalankan sunnah gini kan gitu. Jalankan sunnah, kemudian terus saya terangkan gini-gini. Nah, Bapak saat ini cocoknya nih aja lah Pak. Ini pergi ke itu di metro itu ada tempat yang makanan sate yang terkenal lah itu. Yang paling terkenal. Jadi ke sini siapa tempat Mbah Darmo ini sate yang lumayan enak itu. Wih, ini pusing loh Mas, ini pusing, nanti malah pusing gimana nih? Ini kolesterol naik enggak nanti gini? Insya Allah enggak Pak. Karena ketika dilihat secara ciri-cirinya macam-macam gitu. Banyak kejadian seperti itu. Bahkan ada yang walaupun secara tidak langsung gitu, dapat omongan, Mas Agus itu mau dikasih rezeki nggak mau. Kayak habis gitu gini ya. Iya. Mau kasih uang nggak mau. Jadi banyak seperti itu, banyak kali ini 1-2. Terus kemudian ya banyak yang sering ditangani istri itu biasanya kalau di tempat kami karena perempuan sama perempuan gitu kan. Nah itu biasanya curhatnya kebanyakan juga masalah rumah tangga. Masalah rumah tangga. Masalah rumah tangga biasanya kan istri ya di rumah ada buku baca terus sama tak ajari juga, foto lidah kirim, pelajari, nanti udah ini kasih kayak aneh kopi wedok aja, kasih wedok. Nah, ini unik ini kan masih teman juga kan, suami teman saya juga. Nah ibu wedok tiba-tiba saya dibel suaminya, bro, bojoku kok kayak opo. Istri kan aku lupa di siapa nih. Lah ngopo Mas aku nih? Wis saya bojoku iki tak bojomu mbok kaya apa diterapi apa? Lah ngopo? Saya kan awalnya takut di rumah. Jadi takutnya negatif, jadi negatif gitu kan. Kesannya itu. Apakah kejadian ngedrop apa-apa kan itu? Waktu itu saya masih di jalan. Waduh. Saya ngebel istri kan habis itu. Tak matiin dulu. Saya kan
takut nih, gak ada apa-apa kan? Ngepel istri, sian kemarin, apa? Ya kemarin kan konsul katanya urusan ranjangnya kurang melayani suami kurang gitu kan. Nah, waktu itu emang tak saling kopi wedo kan gitu. Oh itu aku baru tenang kan gitu kan. Nyambung kan gitu. Nyambung terus tak bel ki. Lah piye bro? Piye Mas gitu. Lah mosokane ya aku isi ketek kewalahan gini. Lah piye? Yo ojo ngono lah. Lah anu yo aku yo diterapi. Efek. Jadi banyak kejadian gitu kadang-kadang karena anu ya kalau yang anu istri itu ternyata banyak di masyarakat itu yang kami temui dari urusan keluarga itu memang berawal dari yaitu dari informasi yang salah mungkin ya Pak. Iya. Kemudian ternyata kebanyakan kalau yang datang ke tempat kami itu dalam tanda kutip itu adalah akhwat-akhwat yang mereka itu terkadang untuk cerita itu nggak ada tempat, punya masalah gitu ya, punya masalah. Bagi mereka tuh tabu. Kemudian padahal ini suatu yang penting karena ini kalau urusan di sini nggak beres kan bisa kemana-mana kan gitu kan. Akhirnya sekarang lebih banyak yang datang tuh hampir ya permasalahan itulah ya. Sudah punya anak 1, 2 itu banyak. Berarti seputar rumah tangga ya udah nggak kan gitu kan. Akhirnya ya lebih ke situ yang banyak ataupun yang kasus-kasus yang lain juga ada. Tapi yang di kami itu datanya yang lebih banyak yang itu. Kemudian ya perjalanan waktu mungkin ya keilmuan yang saya dapatkan itu menambah pemahaman saya terhadap ya ibaratnya kalau kita belajar ilmu holistik itu kan ada akar, batang, pohon dan gitu kan. Terus kemudian saya berpikir memang banyak kejadian di masyarakat teman-teman kalau saja sekedar belajar teknis, peka macam-macam, baca buku sejam aja bisa lah dalam artian kan gitu kan. Makanya saya sering ditanya oleh teman itu, ini mah belajar gitu, pernah? Ya sekian. Orang men sih. Kalau saya ketawa aja nggak pernah mengomentari kan gitu. Kalau bagi saya karena suka belajar gitu, bagi saya belajar itu ya bukan hanya sekedar untuk dunia aja. Yang namanya kewajiban belajar, kemudian setelah belajar tahu ilmunya bisa disampaikan ke orang itu adalah nanti bekal saya untuk akhirat memberikan sesuatu pemahaman yang benar. Ya salah satunya contoh aja umpamanya yang ya di luar lah kayak pengertian tentang habatus sauda, pemakaian habatus sauda, kayak bekam kan gitu kan. Pokoknya hajar, pokoknya habatus sauda gitu kan. Ya itu bagi mereka itu asing gitu karena yang selama ini yang mereka dapatkan hadis kan. Betul. Karena lingkungan saya kebetulan banyak dari pondok gitu ya. Hadisnya jelas lagi. Hadisnya mau obat segala obat kecuali kematian kan gitu kan. Ya pelan-pelan memang pelan-pelan. Kemudian keilmuan ini memang sering tak sampaikan ke teman. Saya juga masih ya walaupun sekarang ya masih ngajar juga sih, ngajar satu lembaga. Kita sampaikan ke anak-anak aliyah itu udah dewasa lah ya. Untuk hidup sehat, pola sehat. Yang terkadang kita ini hidup umat Islam halal mungkin dijaga lah halal. Yang sering dilupakan toyibnya itu. Toyib itu. Itulah yang mungkin sekarang banyak saya lakukan untuk menyampaikan itu ke siapapun ketika ngobrol. Ini menjadi apa ya? Bagi saya itu untuk menyampaikan hal ini itu suatu menjadi saya berpikir ini sebagai keilmuan yang saya bisa sampaikan, ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Untuk menjaga akhir-akhir ini akhirnya memang butuh waktu sehingga para asatidz dan sebagainya itu banyak mereka itu disibukkan dengan ngajar, disibukkan dengan hal-hal itu sehingga melupakan itu tadi hidup sehat, pola hidup sehat sehingga kejadian kemarin udah berapa ada seorang ustadz yang sibuk dakwah kesana kemari tiba-tiba
Ambruk gitu. sampai meninggal. Iya. Saya meninggal. Ternyata setelah dia ya pola hidupnya yang nggak sehat, pola hidup makannya nggak teratur, macam-macam, terporsir kan gitu. Bagi saya itu adalah ilmu yang bermanfaat. Maka saya itu mengambil di mana saya bisa untuk yang saat ini bisa saya lakukan untuk bekal saya di akhirat. Salah satunya kan ilmu yang bermanfaat, itu yang tidak akan pernah putus gitu. Ilmu yang bermanfaat kan mungkin disampaikan juga ya. Ya, disampaikan kan, sampaikan akhirnya ya alhamdulillah. Kemarin malah ada wawancara itu, ada temen itu, Mas, ini beliau punya suatu lembaga gitu kayak rumah tahfidz gitu ya. Kadang-kadang mereka itu nggak punya skill, nggak punya pemahaman dan ini khususnya akhwat kan. Saya berpikirnya ini kan calon ibu nih, untuk penerus generasi yang madrasah pertama madrasah pertama. Kalau dia nggak paham tentang keilmuan ini kan bisa berbahaya kan gitu. Jadi lebih kepada saya sering sharing itu, kemudian sama istri juga sering untuk menyampaikan tentang ilmu holistik ini secara Islam. Jadi baik makanan yang anugerah, sehingga selama ini mereka pemahaman ya halal aja. Halal ya, berarti lebih ke fokus ke halalnya. Nah, kan berarti Thayyib itu untuk menjaga supaya ya untuk generasi ke depan lebih baik itu kan kalau harus diilmui kan gitu kan. Betul. Harus diilmui dengan yang lebih baik, sehingga karena dalam hadis juga kan Allah tuh lebih cinta kepada mukmin yang kuat kan gitu kan. Nah, kuat itu bisa didapatkan ya dari sumber makanan yang baik, halal, itu udah pasti umat Islam pasti ya halal kok bisa halal. Tidak ditawar-tawar lagi itu. Tapi yang Thayyib ini yang jalan. Itu yang butuhkan ini sepertinya butuh informasi lebih mendetail lagi, mendalam lagi, karena yang kalau bicara Thayyib kan kalau berdasarkan keilmuan holis ya berarti kan masing-masing tubuh itu spesifikasi punya spek sendiri-sendiri lah, otomatis berarti kan pasangannya sendiri-sendiri. Dan itu bagaimana terkait dengan ini Pak? Mungkin Pak Agus punya pengalaman terhadap proses edukasi, mungkin terhadap ya berarti kan Pak Agus juga seorang pendidik juga ya. Berarti di situ ada kesempatan untuk ya kayak berarti selain ilmu yang jadi basic dan juga mungkin keilmuan holistik itu disampaikan ke ini ya, ke kamu murid-murid Pak Agus juga ya gitu ya. Lah kebanyakan yang datang itu ke klinik pegawai nakes. Wah malah nakes itu. Pegawai nakes, bidan, pegawai puskesmas, pegawai rumah sakit, kepala ruangan rumah sakit, dan itu banyak yang ketika diberi pemahaman hidup yang sehat, yang awalnya mereka memang agak menolak gitu. Menolak ini. Pokoknya saya datang mau bekam Mas. Mau bekam ini. Sama istri, Bu, mohon maaf Bu, ini gak usah bekam lah, tapi cet aja ya. Nanti obatnya gampang ini. Nanti mau pulang kan ke pasar, mampir ke pasar, beli daging, dimasak. Akhirnya nolak. Akhirnya walaupun belum semua, udah banyak yang bisa paham lah. Kayak seperti contoh, kan ada yang sering datang ke klinik bawa infus water. Infus water di bawah itu, waduh, ini lidah udah pucat banget dah. Dibilangin, Bu, ya Bu ya, ini ditinggalin dulu sih gitu kan, cari yang lain, masuk tiap hari bawanya kayak gini gitu. Bagus nih Mbak, sama istri kan, vitamin C-nya tinggi ini, lemon ini yang mahal nih Mbak. Orang nakes, dia ketua ruangan gitu kan, dia, ini saya beli mahal ini Mbak, yang terbaik ini nih. Kalau istri ngadepin itu nggak tahu, diajak guyon lebih kayak ini ya. Masuk gitu nggak ibu nggak wales ibu awal-awal gitu, kasih keterangan gini. Coba ibu berhenti seminggu aja, coba dulu beri seminggu. Ganti yang ini aja, yang hangat-hangat, setelah di seminggu dibeli, gimana Bu? Iya Mbak ya, kok badannya enak ya kan gitu kan. Ya enak gitu. Jadi ya kemarin itu pokoknya kalau dari nakes, kalau biasanya kami ngadapi nggak langsung, tapi diajak dengan teknik yang pendekatan yang berbeda. Pendekatan berbeda. Bahkan banyak kasus yang paling parah itu datang
itu memang dari, ya mohon maaf, korban dari herbal yang MLM itulah. Pengen kurus. Yang pengen kurus itu minum terus setiap datang lihat lidahnya pucat. Bahkan tuh sempat ketika ke pasar tuh pincang. Tak tanya, ternyata saya tanya teman di daerah itu, karena itu lagi gencar-gencarnya herbal itu di tempat itu. Iya mas, banyak kejadian anak-anak masih muda itu karena konsumsi itu di sekolahan banyak yang pingsan. Kemudian yang datang itu karena masih teman juga, yang laki teman saya juga, seorang ustadz itu konsulan, mas gimana ya mas? Nah, jadi pola hidup kami udah sehat, minum herbal sehat. Tak tanya, lah minum herbal apa? Udah bukan marah kan, yang pokoknya yang untuk udah tahu ya ketemu kan, coba aja dihindari. Juga setelah minum itu kok, mas, istri itu urusan ranjang kurang karena dingin kan, hot itu ya. Jadi gampang obatnya, ya itu berhentikan aja dulu, cari gitu. Ya cerita sampai pingsan di pasar itu, suami pucatnya itu. Kemudian ya udah setahun lebih lah. Di tempat kami juga didasari dengan ilmu holistik ini kan, istri banyak yang tanya, mbak nggak buka sekalian facial dan macam-macam mbak kan gitu. Akhirnya saya punya teman yang punya klinik kecantikan di Bandar Lampung, tanya mas boleh belajar nggak? Belajar, tapi ya didasari dengan holistik, tetap holistik. Walaupun dengan kecantikan dasarnya holistik, makanannya harus ini sesuai dengan sindrom kan. Nah kan banyak di luar sana itu wajah bersih tapi pucat, kan pernah lihat kan? Wajahnya bersih tapi nggak seger gitu loh ya. Wajahnya tuh nggak seger karena itu tadi dilihat di dalamnya masih dingin banget gitu. Luarnya aja dingin banget. Ya kalau pengalamannya banyak sebenarnya itu, lebih kepada memang dari, kalau saya lihat memang pemahaman masyarakat yang menganggap kalau semua herbal itu baik, aman. Itu kan biasanya kan itu umumnya seperti itu. Aman dikonsumsi karena baik. dari tumbuh-tumbuhan alami juga yang pastinya baik, aman itu. Nah, kalau yang temen yang datang itu yang basicnya keagamannya itu, mereka biasanya pakai dalil. Doktrin. Dalil tentang bekam, tentang habatus sauda, macam-macam itu ya. Ya saya nyampaikan ya kalau itu metodenya yang berbeda gini Ustaz. Kalau herbal macam-macam itu coba kita baca sejarah lagi lah. Kalau Al-Qur'an itu kan ada asbabun nuzul. Kalau hadis ada asbabul wurud, sebab keluarnya hadis itu kondisi pada waktu itu gimana. Coba saya tanya sekarang, semua sahabat ketika datang ke Rasul sakit, apakah semua diresepkan habatus sauda? Enggak kan? Itu menandakan apa? Bukannya Nabi itu nggak tahu, lebih paham, karena setiap ucapan yang dia itu kan melalui wahyu kan gitu. Sehingga nggak ada kan semua ketika sahabat datang semua suruh minum habatus sauda. Kalau seandainya habatus sauda itu untuk obat segala penyakit, tentunya Rasulullah akan meresepkan itu semua. Itu ya, menyarankan itu. Nyatanya kan enggak. Ketika datangnya, kamu ini menandakan Nabi itu ya tahu sebenarnya kan gitu. Dalam konteks bahasa ya kan, enggak detail kamu. Tahuannya enggak, seperti itu mengisyaratkan bagi kita bahwasanya ya semua itu ada obatnya. Terus berpikir gini aja lah, kalau cukup satu, Allah menciptakan begitu banyak tanaman di sekeliling kita itu untuk apa fungsinya kan gitu. Betul. Manfaatnya. Kalau itu pendekatannya, kalau dia ya ibaratnya keagamannya baik lah. Nanti kalau orang umum nanti ya memang beda cara penyampaian. Dari sisi yang berbeda untuk pendekatannya. Kan itu. Memang butuh waktu dan butuh perjuangan untuk pemahaman itu. Kadang-kadang sudah bagus lidahnya, karena kebiasaan kan dilanggar lagi itu. Makanya ya kalau keilmuan, makanya tadi sebenarnya ini kan dasar holistik, mau dipakai kemana aja sebenarnya nyambung gitu. Kemana aja kan nyambung kan, bisa gitu. Saya berpikir ya kayak istri sekarang banyak di Facebook ya nyambung mendasarnya. Nanti
yang ini makanya ini beda tergantung kondisinya masing-masing ya. gitu. Jadi emang masing-masing tubuh unik dan itu diberi perlakuan yang berbeda juga. Berbeda. Itu dasarnya dari ilmu holistik ini kita tahu. Jadi semua nggak diratakan. Makanya kayak Pak itu mengatakan kita ya kalau sekedar cari ibaratnya kita cari dunia kan gitu. Seharusnya semua datang tuh mau bekam, semua dibekam semua. Pak ini resepnya ini. Jadi kan kita kalau Pak Pujidian itu kan kita menjual dengan ilmu. Apa namanya yang di holistik itu kan slogannya menjual dengan ilmu. Jadi kita transaksi bisnis bukan hanya untung rugi tapi surga neraka kan gitu. Betul, ya. Itu yang saya pegang selama ini. Saya pegang sehingga itulah yang pengalaman saya yang selama ini saya alami di masyarakat gitu. Dan kebetulan tantangan juga keluarga saya itu adik-adik saya orang nakes semua. Oh, berarti informasi sebenarnya banyak ya dari cerita saudara-saudara terkait dengan segala apa yang mungkin dirasakan itu. Di keluarga kayak gitu, bapak, ibu udah tua sakit itu kadang-kadang sama adik yang nakes itu selalu dikirimin obat kan, obat yang ya kimia lah. Begini, akhirnya ya pelan-pelan apa namanya. Kalau kebetulan memang saya kan yang paling dekat yang adik kan jauh di Pulau Jawa semua kan gitu yang nakes itu. Tapi kan sering dikirim obat kan gitu kan. Ya akhir-akhir ini ya pelan-pelan lah beri pemahaman pada mereka akhirnya ya paham lah karena mereka juga dulu basicnya sebelum jadi nakes kan sekolahnya di pondok juga kan. Jadi gini pelan-pelan. Akhirnya sekarang ibu bapak di rumah juga ya tak edukasi gini Pak gini kan gitu. Bu, kalau sudah gini masaknya gini, herbalnya ini tak kasih kan gitu. Awalnya nggak mau, lebih percaya pada nasihat adiknya yang di nakes kan gitu, yang kuliah di kesehatan kan gitu. Itu di keluarga sendiri itu tantangan. Itu pengalaman ya, tantang. Kadang juga kalau di keluarga nggak bisa frontal juga karena ya jaga adab sama orang tua dan sebagainya, tapi ya pelan-pelan kan gitu akhirnya ya. Dan sampai sekarang masih berlanjut Pak itu, tetap berarti proses edukasi itu. Iya, alhamdulillah sudah mulai terbuka, mulai mau kan gitu. Akhirnya sekarang ya orang tua bapak itu, aku soalnya ngombe obat, dawaleh. Sing anu lho, sing minta sing alami aja lho biar gitu. Dari makanan, dari yang pas lebih pas lagi gitu. Makanya kalau saya ngebel, Pak, Bu, gimana keadaan sehat enggak? Aku pegel-pegel. Dulu adik yang di rumah, tolong difotokan lidahnya, kirim ke Mama gitu. Sana sampaikan pelan-pelan, ini bilang sama Ibu gitu. Masaknya jangan ini dulu gitu. Ganti menunya yang ini gitu. Ya alhamdulillah pelan-pelan memang pelan-pelan kan. Jadi keilmuan yang saya dapatkan di holistik itu bisa jadi pondasi kan. Pondasi saya ketemu dengan siapa yang dia basicnya apa nanti bisa nyambung. Jadi ketemu dengan yang basicnya dia orang nakes caranya gini, orang yang biasa dia dari pondokan itu bisa masuk gitu bisa apa ya. Ini yang selama ini yang saya sampai yang pengalaman saya yang selama ini saya jalani, bahkan ya banyak teman-teman yang pokoknya namanya Mas Agus sih beda wae. Ojo lah ibaratnya lah bekam ojo orang mesti ketok dibekam gitu. Belum tentu gitu. Kita lihat dulu gitu kan ya. Pas enggak makanya tadi ada komentar ditarik duit orang belum dikasih rezeki enggak mau ya. Ada rezeki enggak mau. Iya. Ya karena ada tanggung jawab ya Pak ya. Makanya setelah paham ini bukan urusannya, ini urusan nyawa kalau salah itu kan gitu. Jadi ya penting banget. Memang banyak kejadian kabar di teman-teman bekam juga di metro itu sampai yang meninggal ada. Habis bekam itu ada. Lebih hati-hati yang pastinya dengan adanya keilmuan holistik lebih memberikan kayak semacam lebih informasi lebih detail, informasi yang bisa dijadikan pondasi untuk bertindak ya berarti ya ini pas enggak apa tidak atau mungkin kapan atau mungkin seperti apa ini harapannya keinginan mungkin klien pasien yang datang mengharapkan kesembuhan bisa
bisa dijabah itu ya. Tentunya dengan informasi yang lebih berimbang. Ya, terima kasih Pak Agus, ternyata banyak sekali ya. Mudah-mudahan sahabat tulis sekalian bisa mengambil hikmah atau manfaat lah dalam hal ini terkait dengan proses Pak Agus dari awal sebagai konsen di bidang pendidikan sampai lari kemana-mana dengan pembelajar sampai ke Jawa kemana gitu, ke Lamongan juga ya kayaknya tadi, dan sampai hari ya tetap dalam hal tetap berproses, tetap belajar, karena geolisik nggak pernah ada selesai belajar. Mungkin sahabat holistik yang di sekitar metro ya, terutama bagi ahwat-ahwat ya atau ibu-ibu rumah tangga, nanti tadi disampaikan Pak Agus, beliau juga lebih konsen ke situ ya Pak Agus ya. Mungkin yang ada sahabat holistik ahwat atau ibu-ibu rumah tangga ada terkait dengan keluhan kesehatan atau kesehatan dan terkait yang ada kaitannya yang tadi disampaikan Pak Agus, mungkin bisa konsultasi atau mungkin bisa silaturahmi ke klinik beliau. Terima kasih Pak Agus atas sharing-sharingnya. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan untuk informasi dari Pak Agus nanti bisa dicek di deskripsi nanti. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.